karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelum memulai video ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Salahiyatun Andisa, NIM 230104030258, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS dengan membuat mind mapping atau peta konsep tentang ilmu komunikasi. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi yaitu mencakup berbagai aspek yang melibatkan pertukaran informasi dan makna antara individu atau kelompok. Contoh ruang lingkupnya meliputi komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, komunikasi digital, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan tentang hakikat komunikasi. Hakikat ilmu komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya, tentang urgensi komunikasi. Urgensi komunikasi yaitu salah satu aspek dari hubungan interpersonal yang baik. Tanpa komunikasi, sulit untuk menghindari kerentanan interaksi manusia. Oleh karena itu, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah komunikasi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan tentang relasi komunikasi dengan ilmu dakwah. Relasi komunikasi dengan ilmu dakwah saling terkait karena komunikasi adalah elemen kunci dalam menyampaikan pesan dakwah. Komunikasi yang efektif membantu menyebarkan nilai-nilai agama dan membangun pemahaman yang baik di antara umat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi yaitu yang pertama ada sumber, terus yang kedua ada komunikator, ketiga pesan, keempat saluran, kelima komunikan, dan yang terakhir adalah feedback. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno, dan yang kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga, periode konsolidasi, dan yang keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri
terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Selanjutnya masuk kepada pembahasan perkembangan komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika. Pengertian retorika sekarang ini menunjukkan pada kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, periode pertumbuhan. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, TV. Kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Yang ketiga, periode konsolidasi. Karena pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Dan yang terakhir, periode teknologi komunikasi. Semakin banyak jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi, semakin banyak asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi, semakin banyak pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi, kemajuan teknologi seperti komputer, VCR, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip komunikasi umum. Prinsip komunikasi umum yaitu 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip komunikasi umum yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversibel. Dan yang terakhir, yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, pembahasan tentang prinsip komunikasi Islami. Prinsip komunikasi Islami. 1. Qaulan sadidan, benar tidak dusta. 2. Qaulan baligho, lugas dan efektif. 3. Qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik dan sopan. 4. Qaulan karima, hormat dan respek. 5. Qaulan layyina, lemah lembut. 6. Qaulan maisuro, mudah dimengerti. Selanjutnya masuk kepada pembahasan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. 3 model komunikasi yang paling menonjol yakni: yang pertama, model komunikasi linier atau satu arah, yakni komunikasi sebagai aksi.
yaitu arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang kedua, model komunikasi interaksional, yaitu komunikasi sebagai interaksi, yakni model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Dan yang ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi sebagai transaksi, seperti berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis bidang konteks komunikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis komunikasi. Jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. 2. Komunikasi nonverbal, yaitu tidak menggunakan kata-kata, tetapi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan postur tubuh, dan kontak mata. Ketiga, komunikasi visual, yaitu menggunakan gambar, grafik, diagram, dan elemen visual lainnya. 4. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua individu atau kelompok kecil. Yang kelima, komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luar melalui media massa seperti radio, TV, dan lain-lain. 6. Komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks bisnis, termasuk komunikasi di dalam organisasi. 7. Komunikasi digital, yaitu komunikasi melalui platform digital seperti email, media sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir, komunikasi formal dan informal, seperti surat resmi atau presentasi bisnis. Selanjutnya pembahasan tentang bidang komunikasi. Bidang komunikasi merupakan aspek kehidupan manusia itu sendiri, di mana di antara bidang satu dengan bidang lainnya itu berbeda. Bidang-bidang komunikasi yaitu komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi lintas budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir di dalam video ini, yaitu konteks komunikasi. Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas, konteks di sini berarti semua faktor luar orang-orang yang berkomunikasi. Ada 4 aspek konteks dalam komunikasi, yaitu aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu, udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, aspek psikologis, seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi. Yang ketiga, aspek sosial, seperti norma kelompok, nilai sosial. Yang keempat, aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi, seperti hari dan jam. Kemudian, konteks komunikasi yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan yang terakhir komunikasi masa depan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.